Teman-teman, pada edisi 10 Kitab Keluaran ini, pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12, Tuhan menegaskan perjanjiannya. Dalam ayat yang ke-6 sampai 8, Tuhan berfirman, "Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terajung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengerti bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang kesetiaannya tidak seperti pada manusia, yang kesetiaannya tidak dapat dilukiskan dalam kata-kata. Semua bahasa di dunia ini tidak akan sanggup untuk menggambarkan betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya Dia, betapa maha kasihnya, bahwa kasih setianya tidak berkesudahan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita, dan Dia tetap setia. Jangan pernah berhenti berharap dan percaya kepadanya. Di dalam ayat yang pertama, Kitab Keluaran pasal yang ke-6 ini, Tuhan menegaskan janjinya, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, dia akan membiarkan mereka pergi." Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, marilah kita identifikasikan sumber masalah. Sumber masalah bagi Israel bukanlah Firaun, tetapi dosa. Dosa umat Tuhan. Kejahatan Yakub dan anak-anaknya lah yang membawa mereka ke Mesir, bukan ke tanah perjanjian. Dan setelah 400 tahun, mereka menjadi budak di sana. Mereka mengeluh dan berseru-seru kepada nama Tuhan. Firaun hanyalah memanfaatkan keadaan. Tetapi Tuhan mendengar seruan umatnya. Jika kita tahu sumber masalah kita yang sebenarnya, kita tidak akan menyalahkan keadaan, kita tidak akan menyalahkan pemimpin, kita tidak akan menyalahkan Tuhan, tetapi kita akan memfokuskan diri kepada pertobatan dan kepada perbaikan diri. Saya senang dengan bagaimana cara Tuhan mendidik bangsa Israel. Tuhan berfirman, "Sekarang engkau akan melihat." Nah, apa yang orang Israel akan lihat? Yang pertama, bagaimana Tuhan akan memaksa Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan. Sumber kesuksesan kita adalah Tuhan. Tuhanlah yang akan bekerja mengatasi setiap musuh kita, menaklukkan setiap lawan kita. Tuhanlah yang akan menyelesaikan masalah kita. Jika kita telah berseru kepada nama Tuhan, memohon pertolongan kepadanya, menyerahkan masalah kita kepadanya, ini yang kita harus belajar. Melepaskan beban masalah kita kepada Tuhan. Memang kita masih harus menghadapinya, tetapi kita tidak menghadapi masalah itu sendirian. Tuhan akan bersama-sama dengan umatnya, dan jika Tuhan bersama-sama dengan umatnya, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, orang Israel akan melihat ada hikmah di balik setiap masalah. Ada berkat di balik musibah. Saya suka dengan apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ketiga ini. "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Setiap masalah akan membawa kita kepada pemahaman yang baru tentang Tuhan. Akan membuat kita lebih mengenal Dia lebih dalam lagi.
akan memperkaya iman kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Tidak ada penderitaan yang Tuhan izinkan yang akan berakhir dalam kesia-siaan. Setiap air mata kita akan berubah menjadi mata air sukacita. Yang ketiga, Israel akan melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang maha mendengar. Ayat 4 dan 5 berkata, "Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka, aku memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku." Ya, Tuhan maha mendengar. Tetaplah berseru kepadanya, jangan tidak berdoa. Jangan menganggap doa sia-sia, jangan berkata memangnya masalah akan selesai dengan doa. Masalahmu tidak akan selesai dengan doa, tetapi selesai karena Tuhan mendengar doa. Tuhan akan menjawab doa. Yang keempat, Israel akan melihat bahwa ujung dari semua penderitaan adalah pertobatan. Ayat 6 dan 7 Tuhan berfirman, "Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terajung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Ujung dari semuanya adalah pertobatan. Penderitaan dipakai Tuhan untuk membawa umatnya kembali bertobat kepadanya. Jadi sebenarnya secepat kita bertobat, secepat itu pula masalah kita akan terselesaikan. Nah, pilihan ada di tangan kita. Tuhan sabar menantikan, sebab bukan Tuhan yang menderita, tetapi umatnya yang menderita. Yang kelima, Israel akan melihat bahwa Tuhan bukan hanya memberikan janji kepada umatnya, tetapi juga menggenapinya. Ayat yang ke-8 Tuhan berfirman, "Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Pilihan ada di tangan umatnya. Pilihan ada di tangan kita. Ayat yang ke-9 berkata, "Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu." Ya, orang Israel tidak percaya. Tetapi pelajari ini, renungkan ini. Ketidakpercayaan mereka tidak akan membuat keadaan lebih baik. Mereka akan tetap terus menderita sampai akhirnya mereka tidak tahan lagi. Mereka menyerah, lalu kemudian berserah kepada Tuhan dan kembali berseru-seru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan akan menolong. Ketidakpercayaan umat Tuhan hanya akan memperlama penderitaan mereka. Ketidakpercayaan umat Tuhan hanya akan menghasilkan penundaan. Pilihan ada di tangan kita. Dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, "Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membawa orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Musa juga menghadapi situasi yang sama. Dia ragu, dia bimbang, dia tidak yakin. Dia merasa berat, dia merasa tidak mampu, dan dia mendebat Tuhan dengan sesuatu yang logis. Kalau orang Israel sendiri tidak mendengarkan dia, masakan Firaun akan mendengarkan dia? Kita perlu belajar sesuatu yang penting di sini, yaitu ketaatan. Jangan gunakan logika sempit manusia. Tuhan tidak melimpahkan tugas itu kepada Musa. Tuhan akan bekerja melalui Musa. Nah, itu adalah hakikat pelayanan. Pelayanan bukanlah kita melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan bekerja melalui kita.
Saya mau simpulkan sesi ini menjadi sebuah kalimat pelajaran yang inspiratif dan yang dapat memotivasi kita. Percayalah kepada Tuhan, sebab di dalam kita percaya, kita akan taat. Dan di dalam kita taat, kita akan melihat mujizat Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.